Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Bribtu Agung Faris Indusa SH dalam channel YouTube Fana PC Police Teacher. Nah, dalam video kali ini saya akan membagikan kepada kalian atau sharing ilmu tentang ilmu negara. Nah, ilmu negara ini adalah salah satu dari mata kuliah di Fakultas Hukum. Oke. Nah, untuk menyaksikan videonya setelah intro dan satunya ya, intro mainkan. Baiklah, langsung saja ya kita mulai membahas tentang materinya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ilmu negara, salah satu mata kuliah di Fakultas Ilmu Hukum ya. Oke, baiklah. Ini adalah ilmu negara. Ini materi yang saya rangkum. Oke, yang pertama adalah rekomendasi bacaan. Buku rekomendasi untuk kalian belajar apa saja sih? Nah, nih saya rekomendasikan yang pertama adalah sejarah bahasa ya tahun 1997 yang berjudul Ilmu Negara ya, itu dalam penulisnya Citra Aditya Bakti, oke, di Bandung. Selanjutnya adalah Soli Lubis ya 1990 Ilmu Negara juga, Mandar Maju terbitannya Bandung juga. Yang ketiga yaitu Nikmatul Huda tahun 2013, oke, Ilmu Negara juga sama. Kemudian namanya adalah Raja Grafindo Prasada, ini di Jakarta. Oke, langsung lanjut, kita langsung di bab 1. Oke, karena banyak request dari para komentar-komentar bahwa kita bahas per bab aja ya, jadi agar lebih mudah dan lebih ringkas videonya, kita bahas satu persatu video, hanya satu bab aja. Di bab 1 ini kita akan bahas tentang ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan. Kenapa sih ilmu negara jadi ilmu pengetahuan? Jadi begini, yang pertama kita harus bahas dulu tentang ontologi atau objek dari ilmu negara. Kenapa sih ya? Ini dia, jadi akhirnya tahu kenapa sih ilmu negara kok dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ini yang pertama yaitu objek ilmu negara, yaitu kita bahas terlebih dahulu tentang istilah ilmu negara. Ya, di sini kita membahas yang terkenal ada 3 ya, dari Belanda, Jerman, dan Inggris. Yang pertama yaitu dari Belanda, biasa disebut dengan Stadler ya, dari Belanda. Kalau dari Jerman itu agak mirip tapi beda pengejaan dan hurufnya, Stadler ya. Kemudian ada lagi Theory of State atau General Theory of State, berbiasa juga dengan Political Theory, itu adalah dari Inggris. Oke, lanjut kita bahas tentang pengertian ilmu negara ya. Apa sih pengertian ilmu negara? Di sini ya jelaskan bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau objeknya adalah negara. Nah, simpel kan? Jadi kalau ada pertanyaan jawab saja. Ya, ilmu negara adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang negara atau objeknya adalah negara, gitu ya. Nah, kita bahas tentang sifat negara. Dalam hal ini, sifat negara itu memiliki 2 sifat, yaitu umum dan abstrak. Ya, yang pertama kita bahas umum, sifat negara umum. Kenapa sifat negara dikatakan umum? Di sini jelaskan bahwa bersifat umum karena tidak mempelajari negara tertentu. Ya, jadi mempelajari negara yang pada umumnya atau secara global dan tidak mempelajari hukum tertentu. Ulangi, negara tertentu itulah yang disebut dengan negara yang bersifat umum. Kemudian kita bahas yang abstrak. Kenapa sifat negara itu dikatakan abstrak? Ya, karena negara yang dipelajari itu tidak dibatasi ruang dan waktu, ya kan? Jadi tidak mempelajari negara yang konkret, melainkan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, di sini negara tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, jadi tidak mempelajari negara yang konkret. Ya, negara yang konkret yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Intinya lebih luas ya kalau abstrak itu. Oke. Baiklah, kalau dilanjut kita bahas tentang ruang lingkupnya. Apa sih ruang lingkup negara? Nah,
Dengan demikian, ruang lingkup kajian ilmu negara itu bisa meliputi yang pertama hakikat atau pengertian dari negara tersebut. Kemudian ada lagi asal mula terjadinya negara. Kemudian kita bahas juga tentang fungsi dan tujuan negara. Ya. Kemudian adalah bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Apa saja bentuk-bentuk negara dan sistem pemerintahannya itu juga akan dipelajari di pengetahuan ilmu negara ini. Oke, setelah itu menurut Kahlenberg ya dalam bukunya berjudul Allgemeine Stadtler ya, dia mengatakan bahwa ruang lingkup ilmu negara itu menyelidiki tentang timbulnya suatu negara, sifat negara, dan tujuan dari negara. Itulah ketiga ruang lingkup yang dianut oleh Kahlenberg ya dalam bukunya Allgemeine Stadtler. Itulah. Nah, ada lagi tokoh yaitu George Swinnig ya dalam bukunya Allgemeine Stadtler ya dalam bahasa Jerman ini membuat sistematika tentang ilmu negara ya, antara lain ada Staatswissenschaft atau ilmu pengetahuan tentang negara dalam arti yang luas. Kemudian yang kedua yaitu Staatswissenschaften ya, ilmu negara dalam arti yang sempit. Itu dibagi dua lagi ya. Ada Allgemeine Stadtler dan Besondere Stadtler. Apa itu? Nah, dalam Allgemeine Stadtler itu membahas tentang ilmu negara yang bersifat umum. Sedangkan Besondere Stadtler itu yang bersifat khusus ya, ilmu negara yang bersifat khusus. Kemudian yang ketiga ada lagi Rechtswissenschaften. Nah, ini adalah ilmu pengetahuan tentang hukum ya, hukum publik yang menyangkut soal kenegaraan seperti misal hukum tata negara, kemudian ada lagi hukum administrasi negara dan hukum pidana ya. Oke, lanjut lagi tentang Allgemeine Stadtler, kita bahas satu ya. Di sini meliputi ada lagi dibahas lagi dua, yaitu Allgemeine Social Stadtler dan Allgemeine Stadtrecht Stadtler. Nah, hal yang Allgemeine Social Stadtler itu membahas tentang ilmu negara sebagai gejala sosial ya, seperti hakikat negara, teori pembenaran negara, kemudian ada lagi terjadinya negara, teori hukum negara, dan mengenai tujuan dari negara ya. Kemudian yang Allgemeine Stadtrechtler itu negara sebagai segi hukum, dilihat dari kancah hukum, ada teori pembentukan negara, teori konstitusi, dan teori fungsi negara. Kita bahas tadi yang Besondere Stadtler ya, dibagi dua, ada Individual Stadtler dan Spesialis Stadtler. Yang Individual Stadtler itu mengkaji negara yang konkret ya, sedangkan yang Spesialis Stadtler itu mengkaji tentang hal-hal tertentu dari negara, semisal seperti parlemen ya. Oke, nah dan bahasa yang kedua itu adalah dipandang dari epistemologi atau metode. Apa saja sih metode pembelajaran di ilmu negara ini? Nah, kita akan bahas tentang metode teoritis, metode historis, dan metode deskriptif. Ini yang ketiga, kita bahas tentang aksiologi. Apa sih? Nah, aksiologi itu adalah manfaat dalam mempelajari ilmu negara. Kira-kira apa saja sih kita mempelajari ilmu negara? Manfaatnya apa? Nah, di sini secara teori ilmu negara merupakan dasar ya, dasar dari mata kuliah yang dipelajari di ilmu hukum. Kenapa? Dalam hukum pasti tidak lepas dari yang namanya negara ya, kenegaraan. Nggak mungkin suatu hukum nggak dibutuhkan dalam negara, dan nggak mungkin negara tidak butuh hukum. Itulah manfaat yang mempelajari dari hukum negara, seperti adanya hukum tata negara nanti ya, dalam HTN atau hukum tata negara itu pengantarnya ini, ilmu negara ini jadi pengantar sebagai pelajaran nanti hukum tata negara gitu ya. Nah, secara praktis ya, suatu gejala sosial atau kemasyarakatan itu juga pasti tidak lepas dari yang namanya kepentingan bernegara. Itulah kenapa kita juga penting dalam mempelajari ilmu negara ini, aksiologinya gitu ya. Nah, kita bahas lagi tentang
hubungannya dengan ilmu pengetahuan lain. Kira-kira ada nggak sih hubungannya dari suatu ilmu negara dengan ilmu yang lain? Tentu saja ada. Nah, yang pertama hubungannya dengan politik hukum, ya, antara ilmu negara dengan politik hukum itu saling berhubungan atau bersinggungan. Ya, kenapa? Dalam ilmu politik, ya, adalah semacam sosiologi daripada negara. Nah, ilmu negara dan hukum tata negara itu menyelidiki tentang kerangka yuridis dari suatu negara. Sedangkan ilmu politik itu menyelidiki bagian yang di sekitar kerangka itu. Ya, ilmu negara bersifat teoritis, ilmu politik itu lebih dinamis dan konkret, ya, lebih praktisnya itu. Nah, setelah itu gejala kekuasaan organisasi negara maupun yang mengenai tugas-tugas negara itu juga berhubungan dengan ilmu politik dan ilmu negara, ya, saling berkesinambungan. Menurut Hermann Hesse, ya, salah satu tokoh, itu menyimpulkan beberapa pendapat dari sebagian sarjana, ya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada sarjana yang mengatakan bahwa ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan praktis, sedangkan ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan teoritis yang meningkatkan segi normatifnya. Yang kedua, ada lagi sarjana yang mengatakan bahwa subjek ilmu politik ialah gerakan dan kekuatan di belakang evolusi yang terus-menerus. Sebaliknya, ilmu negara lebih statis, ya, data, dan membatasi penelitian lembaga kenegaraan yang resmi. Itu dalam pendapat sarjana yang lain. Kemudian ada lagi ilmu negara lebih tajam konsep metodologinya. Ya, ilmu politik lebih konkret dan lebih mendekati realita. Jadi dalam hal ini dari kesimpulan para sarjana tadi, ya, itu bahwa ilmu negara itu bersifat lebih global, ya, secara luas. Sedangkan politik itu mengkerucut, ya, yang bersifat tentang lebih konkret dan membahas tentang realita di kehidupan bernegara, ya, gitu. Oke, nah kita bahas lagi dengan hubungannya antara ilmu hukum tata negara, ya, dalam pembelajaran ilmu negara itu pasti berhubungan dengan hukum tata negara. Nah, ini ilmu negara dapat menjadikan dasar-dasar yang bersifat teoritis, ya, yang umum global untuk hukum tata negara sebagai pengantarnya tata negara itu, ya. Nah, maka dapat dikatakan bahwa ilmu negara merupakan suatu pengantar dari ilmu hukum tata negara seperti yang saya katakan tadi, ya. Kemudian karenanya ilmu hukum tata negara itu mempunyai sifat praktis, ya, atau applied science, yang bahan-bahannya diselidiki, dikumpulkan dan disediakan oleh pure science dalam bentuk ilmu negara. Nah, gitu. Nah, baiklah, dalam video kali ini kita sedang mempelajari tentang bab yang pertama, ya, tentang apa sih? Nah, ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan, ya, dari awal kita sudah bahas apa saja itu, manfaatnya, terus lingkupnya, objek ilmu negaranya, dan lain sebagainya kita bahas. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, dalam hal ilmu negara ini, ya, di mata kuliah ilmu negara di Fakultas Ilmu Hukum. Semoga bermanfaat, ya. Nah, baiklah, untuk terus mensupport dan mendukung saya agar saya terus semangat mengupload video-video terbaru tentang sharing ilmu, jangan lupa saya kasih like, ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya sehingga apabila saya mengupload video terbaru akan muncul di notifikasi beranda kalian. Oke, baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai jumpa di bab kedua pertemuan selanjutnya. Oke, seperti biasa, salam sehat, salam semangat, salam sukses, salam hebat. Yes.